Ibadah anak kelas kecil tanggal 6 Desember 2020. Yesus menerimaku. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama saya Kak Diana dan saya Kak Joni. Oke adik-adik, bulan ini adalah bulan apa? Ya, bulan ini adalah bulan Desember. Tema kita di bulan Desember adalah Yesus cinta anak-anak. Password kita adalah Aku datang kepadanya. Yesus menerimaku. Yes. Oke adik-adik, sebelum memulai ibadah, mari kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Bapa, kami mau memulai ibadah. Berikan kami hikmat dan pengertian. Jika sebentar kami mau memuji dan menyembah-Mu, biarlah itu semua bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita berdiri yuk. Yesus cinta semua anak, Yesus cinta Kakak, begitu juga dengan adik-adik. Yuk, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita duduk, cari posisi yang baik. Bersyukur Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami. Setiap hari kami selalu merenungkan firman-Mu, karena Engkau begitu baik bagi kami. Firman-Mu itu bisa menjadi rema bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Mori. Hai, shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik yang luar biasa? Kakak percaya adik-adik tetap antusias dan semangat untuk beribadah kepada Tuhan walaupun lewat jauh. Seperti Tuhan Yesus juga sangat senang dan sangat menyambut adik-adik yang datang kepada Tuhan Yesus dengan hati yang haus. Hari ini, sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kak Mori mau bertanya dulu kepada adik-adik. Pernahkah adik-adik pergi ke pesta? Pasti pernah ya. Kak Morin juga pernah pergi ke pesta loh adik-adik.
pesta ulang tahun. Senang ya bisa pergi ke pesta ulang tahun. Apakah adik-adik pergi ke pesta ulang tahun disambut oleh tuan rumah? Tuan rumah menyambut adik-adik dengan sukacita. Tuan rumah menegur adik-adik. Tuan rumah memberi senyum kepada adik-adik. Dan di pesta itu banyak balon, banyak kue, sangat sukacita ya. Tetapi kalau Adik-adik pergi ke suatu pesta, tapi tidak disambut oleh tuan rumah. Adik-adik tidak dihargain, tidak diterima, dan juga tuan rumahnya sibuk-sibuk sendiri. Bagaimana perasaan adik-adik? Apakah adik-adik pernah mengalaminya? Ya, pasti sedih ya adik-adik ketika kita datang ke suatu pesta, tetapi tidak disambut dan tidak diterima. Kak Mori mau kasih tahu, ada satu pribadi yang menerima adik-adik, yang menyambut adik-adik dalam kondisi apapun itu. Walaupun adik-adik masih kecil, pribadi ini tetap menyambut adik-adik dengan sukacita. Ada yang tahu siapakah dia? Ya, dia adalah pribadi Tuhan Yesus. Dia menyambut adik-adik dengan penuh kasih. Tahukah adik-adik bahwa Tuhan Yesus itu sangat peduli kepada anak-anak? Adik-adik mau mendengar ceritanya? Duduk yang manis ya, kita mau mendengarkan cerita dari Kak Murin tentang bagaimana Tuhan Yesus sangat peduli dan sangat mengasihi adik-adik. Pada suatu hari di sebuah kota, beberapa orang tua sedang menyiapkan anak-anaknya. Anak-anaknya dimandiin, diberi pakaian yang paling bagus. Rambutnya disisir, didandanin, sampai anak-anak itu terlihat rapi, cantik, dan kinclong. Tapi pada mau kemana ya orang tua ini membawa anak-anaknya? Anak-anaknya sangat dipersiapkan untuk bertemu seseorang. Karena beberapa waktu yang lalu, orang tua ini mendengar bahwa di kota mereka akan kedatangan satu orang yang sangat penting. Dan orang itu luar biasa. Mereka sungguh sangat mempersiapkan anak-anak ini bertemu dengan orang yang penting itu. Siapakah dia? Benar, dia adalah Tuhan Yesus. Apakah adik-adik senang ketika bertemu dengan Tuhan Yesus? Kak Mori sangat senang. Kak Mori sangat sukacita kalau bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya adik-adik, orang tua dan anak-anak ini sudah siap semua untuk pergi menemui Tuhan Yesus. Ketika mereka berjalan untuk menemui Tuhan Yesus di suatu tempat, mereka melihat Tuhan Yesus sedang berbicara dengan banyak orang. Tentunya Tuhan Yesus berbicara kepada orang dewasa. Tetapi para orang tua tidak putus asa, mereka tidak menyerah, mereka tetap antusias membawa anak-anak ini bertemu dengan Tuhan Yesus. Walaupun ramai dan harus berdesak-desakan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Ketika mereka mau maju, melangkah, mereka sangat kesulitan. Beberapa anak-anaknya ada yang digandeng, ada juga yang digendong oleh orang tuanya. Mereka maju melangkah untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, tetapi mereka berhenti. Bukan karena ada lampu merah ya adik-adik, tapi para murid-murid Tuhan Yesus melarang anak-anak ini bertemu dengan Tuhan Yesus karena mereka menganggap anak-anak ini tidak penting. Tapi tahukah adik-adik, Tuhan Yesus menegur murid-muridnya dan murid-muridnya merasa malu. Tuhan Yesus berkata,
Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah empunya kerajaan Allah. Ya, anak-anak sangat senang ketika Tuhan Yesus menerima mereka, ketika Tuhan Yesus menyambut anak-anak itu. Mereka lalu datang kepada Tuhan Yesus. Ada yang memeluk Tuhan Yesus, ada yang duduk di samping Tuhan Yesus, ada juga yang duduk di pangkuan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menerima dan menyambut mereka dengan penuh kasih, karena Tuhan Yesus peduli kepada anak-anak. Bagi Tuhan Yesus, anak-anak sama pentingnya seperti orang dewasa. Nah, adik-adik, dari kisah ini kita mengetahui bahwa Yesus sangat mengasihi anak-anak. Yesus mengasihimu walaupun kamu masih kecil, imut-imut, atau adik-adik masih ada yang suka malu-malu. Tetapi tahukah kamu, Yesus sayang kepadamu. Ketika kamu datang kepadanya, Ia tidak pernah menolak kamu. Ia bahkan menyambutmu. Luar biasa ya adik-adik, ada kasih yang begitu besar untukmu, yaitu kasih Yesus. Jadi adik-adik, karena kita tahu bahwa Yesus sayang pada adik-adik semua, jangan ragu-ragu untuk datang kepadanya. Berdoa, datang kepada Yesus, Ia akan menerimamu dengan kasih yang besar adik-adik. Yuk adik-adik, kita mau datang kepada Tuhan Yesus dengan menyapa Tuhan Yesus dengan lembut. Masih dalam sikap berdoa, adik-adik boleh memejamkan mata. Adik-adik rasakan ketika Tuhan menyambut kedatangan adik-adik, ketika adik-adik datang berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus memeluk adik-adik. Betapa kita bisa merasakan bahwa Tuhan sangat mengasihi adik-adik. Tuhan Yesus begitu baik, dengan kasih-Nya begitu besar, Dia menerima adik-adik. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan sekarang bahwa Engkau sangat peduli dan Engkau sangat mengasihi kami. Kami mau terus Tuhan untuk hidup dekat dan berada bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar untuk setiap kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, ayat hafalan kita di minggu pertama bulan Desember ada di Markus 10 ayat 14b. Bunyinya seperti ini. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah empunya kerajaan Allah. Satu kali lagi adik-adik, di Markus 10 ayat 14b. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Yuk adik-adik, angkat tangannya. Kita mau menerima berkat dari Tuhan. Tuhan, berkati anak-anak ini Tuhan. Biarlah hidup mereka terus bersama Engkau, dan biarlah hidup mereka boleh terus merasakan kebaikan-Mu Tuhan, boleh merasakan kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan, kasih itu Tuhan boleh mengalir di dalam hidup anak-anak ini, dan boleh mengalir di dalam keluarga dan orang tua mereka. Berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus tercurah buat anak-anak ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, anak-anak yang terima berkat katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.